Ini alasan Shin Tae-yong tak panggil Jay Itzes ke Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 diisi 14 pemain timnas senior. Justin Hubner dan Nathan Choe Aon tak ada kabar dalam panggilan Piala Asia U23. Jadwal Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi, siaran langsung di TV mana? Meski berstatus debutan, Timnas Indonesia berpotensi bikin kejutan di Piala Asia U23. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ini alasan Shin Tae-yong tak panggil Jay Itzes ke Piala Asia U23. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 28 pemain untuk turut serta dalam Piala Asia U23 2024. Namun, nama Jay Itzes tidak tercantum dalam daftar pemain Timnas Indonesia U23, meskipun dia masih berusia 23 tahun dan telah menunjukkan performa yang luar biasa. Saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret, Jay Itzes tampil sebagai starter dan berhasil mencetak gol di pertandingan kedua. Shin Tae-yong sangat puas dengan penampilan pemain kelahiran Mierlo, Belanda tersebut. Jika Itzes dapat bergabung dengan Garuda Muda, itu akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, terutama di lini belakang. Namun, mengapa Jay Itzes tidak dapat memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23? Ternyata, meskipun masih berusia 23 tahun, secara regulasi AFC dia tidak memenuhi syarat. AFC memiliki aturan bahwa pemain yang berpartisipasi dalam Piala Asia U23 harus lahir pada 1 Januari 2001 atau setelahnya. Sementara Jay Itzes lahir pada 2 Juni 2000. Oleh karena itu, dia akan berusia 24 tahun saat turnamen tersebut berlangsung, dan tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi. Meskipun begitu, Shin Tae-yong masih memiliki sejumlah pemain lain yang memiliki kualitas yang tidak kalah bagus, seperti Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Justin Hubner dan Rizky Ridho telah menjadi pemain reguler di tim senior Indonesia. Timnas Indonesia U23 diisi 14 pemain timnas senior. Timnas Indonesia U23 yang akan berkompetisi di Piala Asia U23 2024 Qatar didukung oleh pemain-pemain yang telah meraih caps di level senior. Dari total 28 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan, training camp TC, Piala Asia U23, separuh dari mereka telah memiliki pengalaman bermain di Timnas Indonesia senior. Pemain-pemain berpengalaman ini tersebar di berbagai posisi, mulai dari penjaga gawang hingga penyerang, termasuk di antaranya Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Hoki Caraka. Sebagian besar pemain Timnas Indonesia yang berusia di bawah 23 tahun dan berpartisipasi dalam Piala Asia 2023 telah dipanggil oleh Shin. Hanya Elkan Bagot yang tidak masuk dalam daftar kali ini. Ini memberi kesempatan bagi Marcelino, Witan, Arhan, Hoki, Sananta, Hernando, Jenner, Struijk, dan Hubner untuk merasakan kembali atmosfer kejuaraan di Qatar, seperti pada awal tahun ini. Sementara itu, semua pemain di bawah usia 23 tahun yang turut serta dalam pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan lalu juga dipanggil. Posisi penyerang mayoritas diisi oleh pemain yang telah bermain di level senior, termasuk Hoki, Struijk, dan Ramadan Sananta. Hanya Jim Kelly-Schroyer yang belum memiliki caps di timnas senior. Namun, masih ada dua pemain dari skuad senior yang belum pasti akan bergabung dalam TC Timnas Indonesia U23 menjelang Piala Asia U23, yaitu Hubner dan Nathan Choe Aon. Untuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan sampai besok,
Arhan di tanggal 4. Untuk Justin Hubner dan Nathan Choeon sampai saat ini belum ada kepastian, jadi harus melihat situasi terlebih dahulu, ujar Shin seperti yang dilaporkan dalam situs resmi PSSI. Justin Hubner dan Nathan Choeon tak ada kabar dalam panggilan Piala Asia U23. Shin Tae-yong mengungkapkan situasi dua pemain timnas U23 Indonesia, yaitu Justin Hubner dan Nathan Choeon, yang hingga saat ini belum bergabung dengan sesi pemusatan latihan. Tim Garuda Muda saat ini berada di Uni Emirat Arab, UEA, untuk menjalani TC dalam rangka persiapan Piala Asia U23 2024. Sesi TC yang dipimpin oleh Shin Tae-yong ini bertujuan untuk mempersiapkan tim secara optimal untuk turnamen mendatang. Meskipun Shin telah memanggil 28 pemain untuk bergabung dalam TC, namun saat ini baru 22 pemain yang telah tiba di UEA. Hal ini disebabkan oleh 6 pemain lainnya, termasuk Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Pratama Arhan, dan Nathan Choeon, yang masih berada di klub masing-masing. Shin memberikan informasi mengenai kapan ke-6 pemain tersebut akan bergabung dengan tim. Ivar dan Struijk dijadwalkan tiba pada hari Rabu, sementara Arhan diharapkan tiba pada hari berikutnya. Dengan begitu, ketiga pemain tersebut kemungkinan besar akan tersedia untuk laga uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang akan berlangsung pada 5 dan 8 April 2024. Namun, mengenai Marcelino Ferdinand, belum ada informasi pasti kapan dia akan tiba. Di sisi lain, Shin juga mengungkapkan dua berita kurang menggembirakan mengenai Justin Hubner dan Nathan Choeon, yang saat ini belum ada kepastian apakah mereka akan bergabung atau tidak. Kemungkinan besar, kedua bek ini akan absen pada turnamen tersebut. Untuk Justin Hubner dan Nathan Choeon, belum ada kepastian saat ini. Kami harus menunggu situasi yang berkembang, ujar Shin, seperti dilansir dari laman resmi PSSI. Sebenarnya, hal ini bukanlah hal yang mengejutkan, karena Nathan dan Hubner saat ini sedang menjalani masa peminjaman di klub masing-masing. Nathan dipinjamkan oleh Swansea City ke SC Heerenveen hingga akhir musim, sementara Hubner saat ini bersiap untuk memulai debutnya bersama Cerezo Osaka di Liga Jepang. Ia akan berada di klub tersebut hingga akhir tahun 2024. Jadwal Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi, siaran langsung di TV mana? Timnas Indonesia U23 telah menetapkan jadwal uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari persiapan mereka untuk tampil di Piala Asia U23 2024 Qatar. Pelatih Shin Tae-yong telah mengumpulkan 28 pemain untuk mempersiapkan tim menuju Piala Asia U23 2024. Mereka telah dibawa ke Dubai untuk menjalani pemusatan latihan hingga 10 April mendatang. Selama berada di Dubai, Timnas Indonesia U23 tidak hanya akan berlatih, tetapi juga akan menghadapi dua uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Walaupun ada dua laga uji coba, kita fokus lebih dahulu ke dua pertandingan itu. Namun, fokus utama kita adalah pertandingan perdana melawan Qatar pada 15 April, ujar Shin Tae-yong. Laga uji coba pertama akan melawan Arab Saudi pada hari Jumat, 5 April 2024. Sedangkan laga uji coba kedua akan digelar pada hari Senin, 8 April 2024. Hingga saat ini, informasi yang diperoleh menyatakan bahwa dua uji coba tersebut tidak akan disiarkan di televisi. Hal ini diperkuat oleh keterangan yang tertera di situs resmi PSSI bahwa kedua uji coba tersebut akan digelar secara tertutup. Indonesia akan menjalani dua laga uji coba tertutup melawan Arab Saudi pada tanggal 5 April 2024 dan Uni Emirat Arab pada tanggal 8 April 2024, demikian tulis situs resmi PSSI. Meski berstatus debutan, Timnas Indonesia berpotensi bikin kejutan di Piala Asia U23. Dalam 2 minggu ke depan, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan berat di Piala Asia U23. Bertanding di Qatar, pasukan Merah Putih akan menghadapi lawan-lawan kuat di grup A, seperti Qatar, Australia, dan Yordania.
Ini adalah debut bagi timnas Garuda di Piala Asia U23. Setelah gagal lolos dalam 5 penyelenggaraan sebelumnya, timnas U23 yang dibimbing oleh Shin Tae-yong akhirnya berhasil mencapai putaran final, membuat mereka akan tampil pertama kali di turnamen level benua ini. Meskipun menjadi tim debutan, timnas Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan kejutan besar di turnamen ini. Meski tergabung di grup yang berat, dengan persiapan yang telah dilakukan dan komposisi pemain yang dibawa oleh ST, peluang untuk menarik perhatian penggemar sepak bola di Asia sangatlah besar. Para pemain yang dibawa oleh Shin ke turnamen ini memiliki pengalaman, beberapa di antaranya sudah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki modal pengalaman yang cukup untuk berkompetisi di Piala Asia U23. Penting untuk dicatat bahwa beberapa pemain yang dibawa oleh Shin ke timnas Indonesia U23 telah mencatatkan sejarah dengan berhasil mencapai babak 16 besar di Piala Asia sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan kejutan besar, bahkan di ajang yang lebih besar. Jika mereka berhasil menciptakan sejarah di ajang yang lebih besar, maka kemungkinan besar mereka juga bisa menciptakan sejarah yang lebih manis di ajang Piala Asia U23 ini.